Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariani Rizkedina dengan NPM 2014-15-10. Di sini saya akan mempraktekkan mengenai GIS laporan akhir praktikum. Selamat menyaksikan. Baik, kita buka dulu ArcGIS-nya, kita buka map-nya yang terbaru. Kita memilih untuk metadata tanah dulu. Yang pertama kita menggunakan UTM WGS 1984 atau WGS 184S48 gitu. Nah, kita buka dulu bagian tanah di Wikipedia. Terus di insert, kita buka. Kita lihat dulu untuk data frame-nya. Kita buka ya bagian WGS, project, koordinat sistem. Bagian di UTM-nya di uang 1994 di South System. Bagian cari kita yang WGS 1984 zone 48S. Kita klik OK. Kita akan melakukan georeferensi. Yang pertama, kita bisa membesarkan dan mengecilkan gambar pada titik yang ada di sebelah kiri. Pertama, kita besarkan gambar untuk menggeoreferensikan data tersebut. Kita besarkan sampai titik tengah. Baik, kita akan menitik untuk titik pertama. Kita input data X dan Y yang ada di Google Earth kemarin kita dapatkan. Maaf, salah. Ternyata untuk mendata koordinat sistem itu kita lihat yang ada di pada gambar yang dikirimkan oleh ASDOS tersebut. Jika sudah, kita klik OK. Karena hilang, kita pencet lagi panah dengan pencetan zoom to layer. Karena sudah titik satu sudah jadi, kita buat titik keduanya. Kita zoom hingga sampai tengah supaya titik itu pas. Kita georeferensikan lagi. Titik kedua, koordinat sistemnya kita lihat dari gambar yang diberikan oleh ASDOS, yaitu gambar tanah. Kita oke. Jika sudah, kita zoom ke layer lagi untuk melihat titik keduanya. Jika sudah terlihat, kita perbesar lagi bagian titik ketiganya. Kita titik tengah lagi untuk titik ketiga. Kita bisa melihat input data X dan Y-nya, kita bisa lihat di gambar yang telah diberikan oleh ASDOS. Jika sudah, kita klik OK. Dan kita zoom ke layer lagi untuk menitik bagian titik 4. Kita zoom hingga menemukan titik tengah 4-nya. Kita titik tengahnya, titik 4. Pencet kiri, input data X dan Y.
Nilai angkanya bisa dilihat di bagian gambar kanan atas dan kiri bawah, sesuai dengan garis yang telah ditentukan oleh titik tersebut. Pencet OK. Kita pencet bagian kanan, kita zoom ke layar. Sudah selesai. Kita buka view link table untuk melihat data 1, 2, 3, 4. Sudah ada. Kita lihat forward maksimal. Karena sudah 0, maka kita save data tersebut. Kita buat file dengan nama GCP Tahura. GCP Tahura. Oke, kita save. Tipenya kita teks nih guys. Jika sudah di save, kita kembali ke tempat Google Maps tadi, Google Address-nya. Kita untuk membuat soft file, kita harus membuat soft file karena tanah sudah selesai. Bagi berasa telah selesai, maka dilakukan pembuatan SHP. Di sini kita akan membuat SHP terbaru untuk menemukan keberadaannya. Kita akan membuat save file, yaitu buka katalog dan membuka menu baru. Kita buka SHP terbaru. Kita buka SHP. Terus kita ganti nama menjadi Tahura dengan tipe poligon. Sistem koordinatnya kita menggunakan WGS 1984. Oke. Indeks koordinat sistemnya kita buka bagian yang paling bawah tadi, UTM, bagian bawah lagi kita buka WGS 1984, bagian source-nya kita cari yang bagian 48S. Jika sudah ditemukan, oke, pencet oke dan oke. Koordinat sistem sudah dibuat, kita pencet oke lagi. Maka nama Tahura akan ada di table of contents-nya. Sudah jadi. Dalam filenya muncul di bagian table of contents, maka biasanya dibagi. Kita akan melakukan digitasi. Kita buka editor, start editing. Kita pencet Tahura di bagian kanan. Kita buka bagian poligon dan kita mulai menitik dari titik 1 sampai dengan titik 1 bertemu dengan titik akhir. Yang pertama kita zoom dulu agar titiknya tidak berubah. Kita mulai titik tujuan pertama sampai akhir. Mungkin ini sangat memakan waktu yang lama karena kita akan menitik dari awal sampai bertemu dengan titik awal. Menitik ini harus membutuhkan konsentrasi tinggi karena agar tidak rancu titiknya atau kesalahannya tidak terlalu banyak.
Jika terdapat belokan kanan kiri, lebih baik titiknya sedikit demi sedikit. Jika lurus, bisa dititik dengan satu saja. Kita titik terus sampai selesai, sampai bertemu dengan titik pertama. Ini kita akan coba percepat sedikit. Jika sudah bertemu dengan titik yang pertama, kita klik 2 kali. Tampilan akan seperti gambar. Editor kita stop editing dulu. Yes. Zoom ke layar untuk melihat gambar yang telah kita titikkan. Tampilan akan seperti gambar berikut. Setelah ini, kita akan ekspor data save file. Data save file itu digunakan untuk batas wilayah Tahura. Klik kanan pada bagian save file Tahura tadi, kita bagian di table of content di data, ekspor data. Kita ekspor data. Tidak udah namanya. Jadi kita ubah dengan Tahura. Atau dengan SHP kanan. Kita save. Save untuk type-nya kita buka menjadi save file. Save. Oke, kita save. Kita beri nama yes.
Jika nama sudah benar, klik OK untuk memunculkan panah di bagian table of content. Oke. Ya. Maka save file tanah yang baru sudah muncul di table of content. Bagian untuk tahura bisa kita hapus. Kita akan mengubah tabel tanah tersebut, mengubah warnanya. Untuk tanah kita file colornya kita 0 color, untuk outline colornya kita 5 dengan gradasi garisnya 2. Jika dirasa sudah ada di ya, apa video tersebut akan sudah berhasil. Untuk tongkat bisa dihilangkan. Kita akan melakukan pemotongan save file tanah tersebut. Yang pertama kita pencet editing untuk tanah, start editing seperti yang tadi kita akan melakukan untuk bagian tanah. Start editing bagian tanah. Oke. Pencet bagian tanah sebelah kanan. Kita akan memotong bagian untuk tanah yaitu yang berwarna ungu. Diperbesar agar titiknya tidak jauh berbeda dengan gambar aslinya. Bagian tanah kita pencet, kita bakal menitik. Kita akan memotong bagian warna ungu dengan cut polygon tools. Klik close-nya. Ini pengerjaannya lumayan lama karena supaya titik yang pertama dengan titik yang sebenarnya bisa sama dan tidak jauh berbeda. Karena lama kita bisa dimat. Jika sudah selesai titik 1 dan titik terakhir sudah bertemu, kita pencet 2 kali untuk memberhentikan pemotongan bagian tanahnya. Kita akan memperbesar untuk melihat. Jika sudah terlihat pada gambar, berarti sudah benar. Sudah terpotong bagian tanahnya. Kita bisa menghilangkan gambar bagian tanah dan bisa dilihat pada video tersebut gambar pada tanah sudah hilang dan untuk S1 tanahnya sudah terlihat. Kemudian langkah berikutnya kita buka properti untuk kategoris simbol. Yang pertama kita kan simbol untuk tampilannya bisa kita memberi warna dengan tanah seperti itu. Kita bisa kita bisa ubah khusus untuk bagian tanah saja.
warna bisa kita ubah. Kita membuka aggregate volume dulu untuk bagian data tanah keseluruhan. Bagian color ini bisa mengubah seluruh warna. Jika jelas sudah, kita akan merefleksi, maka warna akan berubah menjadi seperti yang ada di dalam video tersebut. Kusarnya kita pencet untuk bagian kanan, kita ke bagian labelnya. Kita akan memberi label. Karena label di sini 0, berarti kita harus mengklik lagi bagian tanah. Kita klik kanan. Kita klik kanan ke bagian properties. Kita akan ke bagian label paling atas, label. Labelnya kita bagian label klasifikasi untuk ukuran produknya 9. Akan kita pencet OK. Kita tunggu beberapa saat. Labelnya sudah ada. Seperti pada gambar tersebut. Bagian tanah sudah ada. Tadi atau langkah tadi yang selesai, maka aku dibuat layoutnya. Sekarang masuk ke dalam untuk layout tanah tersebut kita bisa buka dengan file, bagian text and print. Kita bisa buka untuk ke letter dengan A4 seperti biasanya kita menggunakan A4. Untuk orientasinya itu kita bisa landscape dengan menggunakan Inci. Oke, jika sudah kita okekan. Kita bisa menaruh tanah di dimanapun, jangan sampai terputus. Sudah, kita bisa membenarkan atau merapikan S1 tanah supaya cantik dilihat. Kita tunggu dahulu. Ini untuk memberikan bagian samping-sampingnya, kita kasih no color supaya menjadi seperti garis. Nah, seperti ini. Kita akan memberikan identitas untuk SHP kita tersebut.
Kalau agar terlihat rapi. Dan percepat saja supaya memanage waktu. Sudah kita bisa memperkecil atau memperbesar gambar tersebut. Kita akan menulis identitas dari gambar kita tersebut. Jadi kita rapihkan dahulu hingga terlihat cantik. Jika sudah, kita akan membuat teks. Kita buka dengan paperTiles. Kita ganti, kita bisa mengganti namanya menjadi kecepatan. Di sini kita akan membuka untuk bagian data foto pelerengan. Ini foto yang telah diberikan oleh Asdos. Data frame kita buka untuk data frame paperTiles. Kita menggunakan koordinat project, koordinat bagian UTM, research, UTM 1984, UTS 848S, UTM zone 48S. Jika sudah, kita klik OK. Oke. Jika sudah, kita akan mengambil referencing atau kita akan memberikan titik seperti pada tanah tadi. Kita akan memberikan titik keempat titik tersebut. Kita percepat saja. Kita buka bagian titik untuk enter. Kita buka input data, bisa kita lihat titik X dan Y-nya di pada gambar yang diberikan oleh Asdos. Kita titik 4, kita klik kanan untuk input X dan Y. Nilai X dan Y bisa dilihat pada gambar yang telah diberikan oleh Asdos tersebut. Jika sudah, kita klik OK. Kita buka zoom to layer untuk melihat titiknya. Jika sudah ada titik 4, kita ke bagian sana. Kita lihat untuk data labelnya. Kita lihat powernya 0,1567. Jika sudah ada 4 titik, maka kita akan menyimpan datanya. Kita save bagian kiri yang kedua. Kita save. Kita berikan nama kelerengan. GCP kelerengan. Dengan save all tipenya teks. Save. Jika sudah, kita tutup. Kita akan membuka bagian kelerengan lagi. Kita pencet kanan ke data, maaf saya, kita ke Windows, ke katalog, ke new folder. Kita akan membuat file baru untuk kelerengan.
pencet kanan ke new, kita buka ke save file, kita ke save file, maka akan seperti ini. Kita akan memberikan nama kelerengan. Kita akan ganti nama menjadi kelerengan. Dengan tipenya poligon, kita bagian deskripsi itu kita bagian WGS. Oke, WGS 1984. Kita tambah lagi untuk bagian project coordinate system. Kita buka bagian UTM, kita buka bagian source system, source coordination system. Bagian 1984 source system, kita bagian cari WGS 1984 UTM zone 8S. Jika sudah oke, kita klik oke. Maka kita akhiri dengan oke. Maka di table of content tahura 1 bagian kelerengan sudah ada. Maka untuk bagian kelerengan yang tadi bisa dihapuskan karena sudah ada save file bagian kelerengan. Kita ke editor, start editing untuk menentukan titik dari kelerengan tersebut. Bisa kita mulai lagi untuk titik bagian kelerengan tersebut. Buka di medium polygon, kita akan ketik lagi titik dari awal seperti yang tadi bagian tanah. Jika semua titik dirasa sudah ada, kita akan mempercepat video tersebut. Ini harus pelan karena supaya tidak terlalu jauh atau dalam pengambilan titik. Jika titik pertama dan terakhir sudah bertemu, maka klik 2 kali pada titik pertama dan terakhir. Editor kita stop editing. Kita bisa yes, save. Kita bisa membuka atau memperkecil gambar untuk melihat editing yang kita buat tadi. Jika dirasa sudah seperti ini berarti sudah benar. Selanjutnya kita akan memotong untuk bagian kelerengan. Kita hapus dulu bagian gambar untuk kelerengan tersebut. Dirasa sudah berarti ada seperti ini. Bisa jelas seperti video berikut. Kita bagian konversi to ya, kita buka data, ekspor data. Kita ubah menjadi, tadi kan karena sudah kita ubah namanya menjadi kelerengan. Save as type-nya tetap save file. Kelerengan SHP. Save file. Kita save. Oke. Oke. Jika kelerengan sudah, bagian tahura bisa kita hapuskan. Akan seperti pada gambar yang saya presentasikan. Bagian tahura yang tadi bisa kita hapus karena save file bagian kelerengan sudah ada. Yang pertama kita akan mengubah warna. Yang pertama untuk full coloring kita hapus. Untuk
outline colornya kita ganti merah seperti tanah dengan itu dengan 2, ketebalannya 2, akan seperti pada gambar. Selanjutnya kita akan memotong bagian yang warna kuning-kuning itu karena itu bagian untuk kelarangan tersendiri. Kita bagian ke editor seperti tadi. Kita perbesar agar tidak hilang. Kita akan memotong dengan menggunakan tools cut polygon tool. Cut polygon tool. Pertama kita ke style editing untuk memotong kelarangan. Kita pilih kelarangan. Kita akan memotong bagian yang berwarna ini. Kita ke cut polygon tools untuk memotong bagian kelarangan agar seperti tanah yang tadi. Nah, kita bisa mempercepat. Kita akan mempercepat. Kita akan cut polygon tools bagian warna orange. Jika seperti tadi gambar, berarti sudah benar. Kita perbesar sedikit. Jika sudah benar akan seperti video saya. Bagian kelarangan kita pencet kanan ke properties untuk mengganti warna ataupun memberikan label. Kita bisa ke kategoris, bagian feature-nya, features, ke value field, kita ke klasifikasi, ada di new house, kita bisa memilih warna di bagian kanan yang banyak warna. Jika sudah kita klik OK, maka akan seperti gambar berikut. Untuk gambar bisa kita hapus karena sudah tidak terpakai. Selanjutnya kita buka lagi kelarangan dengan pencet kanan ke properties. Kita akan ke bagian label untuk memberikan label kelarangan kita. Kita membuka bagian label. Kemudian bagian label field kita ganti menjadi klasifikasi dengan ukuran 9. Jika sudah kita oke, kita akan ke bagian kelarangan lagi di table of content ke kanan, label feature kita klik, maka akan seperti bergambar. Ini kita akan membuat layout untuk bagian kelarangan. Kita akan mempercepat seperti tanah tadi. Kita kelarangan Taman Hutan Raya Awan Abdurrahman sudah jadi seperti pada gambar. Kita akan export maps. Ataupun PDF sesuai dengan sebelumnya ubah dulu ke sistem Kita koordinatnya akan membuat UTM iklim. 468 Kita akan mengubah sistem koordinatnya. Yang pertama satu kemudian UTM 1984 dan kita akan mengubah bagian koordinat sistemnya. Bagian project koordinat sistem, bagian kita klik, kita klik lagi, kita cari bagian UTM. maaf saya tidak bisa menjelaskan secara detail Kita karena klik sudah di disebutkan di bagian 1984, sebelum dalam video bagian search, out style, kita bagian ke search system.
kita cari WGS 1984 dengan UTM Zone 48. Jika sudah kita klik oke, maka sistem koordinat sistemnya sudah jadi. Selanjutnya kita akan memberikan titik seperti tanah dan kelerengan 4 titik agar kita bisa mengetahui untuk kita X dan Y akan saya percepat karena hampir sama dengan tanah dan kelerengan. Demikian yang Baik, sebelumnya ada Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.